Terima kasih Anda masih di Economic Challengers. Kita di segmen terakhir. Pak Rusdi, kalau sekarang kita berbicara mengenai langkah ke depan, apa bayangan Palu di mata Pak Rusdi dalam 10 tahun yang akan datang? Terus terang, Palu di depan saya ke depan, pertama sumber daya manusianya pasti jauh meningkat. Sebenarnya dari Sulawesi itu yang tertinggal itu Sulawesi Tengah. Kalau kita kayak kita banding dengan Manado atau Sulawesi Selatan, Pak. Sulawesi Tengah itu, hitung saja Bapak, sekolah SMP aja nanti tahun 50-an baru ada. Nah, itu kira-kira kondisi Sulawesi Tengah, Pak. Jadi seperti, tapi itulah yang kita kejar. Kemudian ke depan, Pak, saya mengharapkan saja nanti, kalau waktu coklat kita sudah 400.000 ton, gubernur punya cita-cita itu, kita bisa bangun namanya pabrik butter. Berapa pabrik butter? Kalau 400.000 mungkin sampai 5-10 pabrik butter. Kalau satu pabrik bisa menyerap sampai 2.000-3.000 tenaga kerja, ya berarti kalau 10 berarti 30.000. Ya paling berarti penduduk Kota Palu tidak ada yang menganggur, Pak. Kira-kira begitu. Ya. Pak Rusdi, pernah tidak dibayangkan oleh Pak Rusdi, Palu memiliki airport internasional? Ya. Kapan itu kalau ada, Pak? Sekarang ini lagi dibangun, Pak. Baru dibangun sekarang. Ya memang terlambat dari semua yang ada, tetapi sudah dibangun sekarang. Dibangun dengan terminalnya, perpanjangan bandaranya sudah dibangun, Pak. Begitupun pelabuhannya juga sudah. Kawasan industri saya juga hanya dari kawasan industri dengan pelabuhan, saya hanya 5 menit, Pak. Jadi memang sengaja kita bangun sana. Karena banyak kan saya melihat di Indonesia ini, pelabuhan Tanjung Priok, kawasan industrinya di Bekasi. Dia punya jarak macetnya bukan main. Itu salah satu barangkali membuat high cost tambahan. Saya lihat banyak itu. Jadi sejak lama lagi Palu bisa menyaingi Makassar? Ya kalau saya kalah Makassar di luar kota. Pelabuhan yang dalam kota, dia jauh. Kalau saya hanya 5 menit. Berarti kalau cost untuk itu ke depan kalau sudah siap. Baik. Pak Dedi kemudian melihat kasus Palu yang berjalan begitu baik. Lalu ke depan apa yang akan dilakukan Direktorat Jenderal yang di bawah Pak Dedi? Ya Pak, ada 2 Pak sebenarnya. Yang pertama tentu kita harus konsisten dengan tadi implementasi dari MP3II. Memang sekarang kita baru menetapkan beberapa fokus. Tapi ke depan ini udah harus ke beberapa daerah koridor tuh harus ada satu action plan seperti yang dikatakan oleh Pak sedang dikerjakan. Katakanlah Simangke itu mungkin 2012 tuh bisa jadi cake, Pak. Karena kita sangat serius, termasuk juga dukungan daripada infrastruktur. Nah, tidak semua daerah, tidak semua kabupaten ada pusat pertumbuhan industri atau pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, daerah-daerah lain kita gunakan dengan pendekatan konsep kompetensi inti industri. Sehingga terjadilah konektivitas yang bagus antara pusat pertumbuhan industri yang tadi yang ditetapkan oleh koridor dengan kompetensi inti gitu, Pak. Pak Dedi, kalau kemudian dalam kasusnya Palu dan untuk daerah lain, itu inisiatif pertama datang dari kementerian atau inisiatif pertama sudah datang dari daerah? Kalau saya jujur dari kementerian, Pak. Tapi dari situlah ada komitmen yang kuat dari Pak Wali Kota ini. Dalam waktu berapa minggu saya datang ke sini, ini konsep seperti ini, responnya sangat komitmennya sangat kuat. Setelah dengan Palu, Pak, berapa daerah lagi yang dibayangkan Bapak bisa dilakukan kerjasama yang intensif? Jadi pendekatannya Pak, tadi kabupaten kita 500, nggak mungkin tenaga kita yang mengerti kompetensi inti juga dalam tanda kurung masih terbatas. Kita sekarang pendekatannya 3 komoditi, Pak. Karena kita tetap fokusnya adalah keluar Jawa, kako, rotan dengan rumput laut. Jadi pendekatannya seperti itu. Di mana saja rotan, di mana saja rumput laut, itulah yang menjadi ke depan nih untuk mengembangkan industri yang ada di daerah itu. Baik. Mas Inul, apa catatan Mas Inul bagi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah? Mungkin yang diperlukan ke depan dengan pelajaran dari Palu itu, saya tetap pada sinkronisasi, ya, sinkronisasi peraturan. Karena kalau tidak nyambung antara rencana di pusat dan respon di daerah, nggak akan pernah nyambung. Itulah mungkin yang di dalam MP3 itu disebut di bottlenecking itu. Ada beberapa peraturan yang menghambat. Pembebasan lahan kalau nggak jalan ya nggak akan pernah terjadi investasi. Kasus tadi BlackBerry itu saya menduga orang mau cari lahan pun setengah mati, apalagi dia cari di Jawa. Jadi Mas Tommy, sinkronisasi tadi perlu didukung oleh
debottlenecking itu bahasa Indonesia adalah penghilangan hambatan apapun yang mampu mengarah kepada proses investasi dan industrialisasi di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Inul, terima kasih Pak Dedi, Pak Rusdi. Mudah-mudahan ke depan kita akan bisa membangun ekonomi berdasarkan industri yang memberikan manfaat bagi masyarakat banyak ya Pak Dedi ya. Berakhirlah Economic Challenges pada pekan hari ini. Kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Sulu Purnomo pamit. Terima kasih dan selamat malam. Thank you.